Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Dalam suasana Natal ini, saya mau mengajak kita untuk menggali kekayaan Natal di sekitar kita. Kita tentunya punya pengalaman Natal, baik secara pribadi maupun bersama. Nah, kali ini saya mau mengangkat satu tema terkait Natal yang mungkin merupakan kekasan bagi kami umat Katolik di daerah Sumatera Utara ini, di mana kami hidup berdampingan dengan saudara-saudara Protestan. Dalam video ini, saya mau mengungkapkan betapa kami umat Katolik di sini sebenarnya sangat diperkaya ketika merayakan Natal dalam kebersamaan dengan saudara-saudara Protestan. Nah, dengan ini pula kita mengakui ada hal-hal yang baik yang kita terima dari saudara-saudara Protestan. Dan itulah warna dari channel YouTube ini. Channel YouTube ini seperti saya katakan dalam video sebelumnya, bukan untuk merusak hubungan, memecah belah hubungan kita, khususnya antara Katolik dan Protestan, melainkan menjadi sarana untuk menyadari perbedaan dan kekayaan masing-masing pihak, baik Katolik maupun Protestan. Karena jalan menuju kesatuan antar Katolik dan Protestan salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Joint of Declaration yang pernah diadakan oleh Katolik dan Lutheran, pertama-tama ialah mengakui persamaan dan juga perbedaan. Tanpa menyadari dan mengakui perbedaan, kita bisa-bisa menuntut kesamaan dalam berbagai hal dengan pihak lain, atau bahkan menghakimi saudara lain dengan prinsip-prinsip gereja kita saja. Padahal kita harus sadar, kita berbeda, maka tak perlu bahwa semuanya harus sama. Itulah salah satu jalan menuju persatuan. Lantas, apa yang saya maksudkan dengan kekayaan yang diterima oleh Katolik ketika merayakan Natal bersama saudara-saudara Protestan? Yang saya maksudkan di sini ialah tradisi dalam Protestan, yaitu berayat-ayat atau liturgi Natal yang sungguh membantu orang Katolik, termasuk saya sendiri, untuk mengenal dan mencintai kitab suci. Saya berbicara hal ini tentu dalam konteks kami di Sumatera Utara ini, di mana kami sebagai umat Katolik di Sumatera Utara ini hidup dengan saudara-saudara Protestan yang memang cukup banyak jumlahnya. Yang namanya perayaan Natal Okumene merupakan perayaan Natal yang sering kami lakukan. Perayaan Natal Okumene artinya perayaan Natal dalam kebersamaan antara Katolik dan denominasi Protestan. Dan salah satu tata caranya ialah berliturgi atau sering disebut juga ayat-ayat. Maka bagi kami orang Katolik di Sumatera Utara ini, liturgi juga akhirnya sering disalah mengerti. Liturgi dalam gereja Katolik sesungguhnya ialah ibadat resmi sembah bakti kepada Allah dan menyucikan manusia. Sedangkan liturgi dalam konteks Natal Okumene akhirnya diubah menjadi tradisi membacakan atau menyebutkan ayat-ayat kitab suci yang sudah diberikan kepada masing-masing orang. Istilah lainnya adalah merayat-ayat atau berayat-ayat, dan ini sudah sangat sering dilakukan. Saking seringnya, banyak umat Katolik di wilayah ini akhirnya mengidentikan Natal sebagai berayat-ayat. Bahkan dalam perayaan Natal intern Katolik sendiri pun, akhirnya ayat-ayat dianggap suatu kewajiban. Nah, disinilah perlahan-lahan umat perlu disadarkan bahwa tradisi berayat-ayat dalam perayaan Natal Katolik sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban. Berayat-ayat memang memiliki pengaruh yang sangat baik. Bagi saya sendiri, saya akui dengan ikut berayat-ayat mulai sejak kecil bersama saudara Protestan, saya sungguh dibantu untuk mengenal kisah kitab suci. Karena dalam berayat-ayat, biasanya gambaran besar kitab suci akan disampaikan secara berurutan, yaitu mulai dari kisah penciptaan di kitab Kejadian, kisah Kain dan Habel, Nabi Nuh, Abraham, Yakub, para raja-raja, hingga kelahiran Yesus akan disampaikan. Saya harus mengakui bahwa saya memang mengenal kitab suci, salah satunya
justru dari tradisi berayat-ayat ini. Memang, berayat-ayat pada masa Natal sungguh khas Protestan. Karena saudara-saudara kita Protestan memang sangat menekankan posisi utama sabda Allah dengan salah satu prinsipnya yaitu sola scriptura, hanya kitab suci. Dalam peribadatan saudara Protestan, yang menjadi puncak ialah mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita Katolik harus sadar bahwa dalam hal ini kita memiliki perbedaan dengan saudara-saudara Protestan. Bahwa ibadat kita orang Katolik tidak berhenti hanya pada mendengar sabda Tuhan, tetapi selalu berpuncak pada Ekaristi, yaitu Yesus sendiri yang sungguh hadir dalam tubuh dan darahnya yang kita santap. Protestan dalam hal ini sangat membantu dan memperkaya untuk merayakan Natal secara lebih meriah. Dan menurut saya pribadi, memang kemeriahan Natal di daerah kami ini sangat banyak dipengaruhi oleh saudara-saudara Protestan yang begitu menjunjung hari Natal. Sehingga ada kesan bahwa Natal menjadi puncak dari seluruh perayaan liturgi gereja. Sedangkan bagi kita orang Katolik sebenarnya harus disadari bahwa puncak liturgi adalah perayaan Paskah. Dan inilah tradisi gereja sejak awal. Jadi yang pertama-tama diimani dan dirayakan oleh para rasul bukanlah perayaan Natal, melainkan perayaan Paskah. Dan itulah sejarahnya sejak awal. Perayaan Paskah lah puncak dan awal perayaan liturgi Katolik. Perayaan-perayaan lain muncul sesudah ada perayaan Paskah itu sendiri. Karena itu sebenarnya harusnya perayaan Paskah harus lebih meriah ketimbang perayaan Natal. Dan komunitas Kristen sendiri berdiri pertama-tama karena iman akan Paskah, bukan terutama iman akan kelahiran Yesus. Para murid itu bersatu karena iman akan kebangkitan Yesus. Iman akan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian berkembang hingga akhirnya juga menyentuh yang namanya perayaan kelahiran Yesus. Tapi tampaknya perayaan Natal dirayakan lebih meriah. Lihatlah, perayaan Natal cukup ramai dirayakan bahkan dalam berbagai kelompok-kelompok. Sedangkan perayaan Paskah rasanya belum menjadi suatu perayaan yang meriah. Terkait dengan ayat-ayat, sebenarnya mau dikaitkan bahwa berayat-ayat dalam gereja Katolik sangat cocok, sangat mirip dengan liturgi Paskah gereja Katolik, yaitu pada malam Paskah. Malam Paskah adalah puncak tertinggi perayaan gereja Katolik, dan di sanalah sebenarnya dibacakan gambaran besar kisah keselamatan yang ada dalam kitab suci, sebagaimana dilakukan dalam perayaan ayat-ayat Natal ini. Dalam perayaan malam Paskah, sebenarnya dibacakan kisah mulai dari penciptaan di kitab Kejadian, kisah Kain dan Habel, kisah Nabi Nuh, penyelamatan dan berpuncak pada kebangkitan Yesus. Maka, kalau mau dibuat tradisi berayat-ayat, sebenarnya lebih cocok dilakukan sebagai bagian dari perayaan meriah Paskah. Inilah kiranya yang kurang disadari oleh umat Katolik, khususnya di daerah kami ini, sehingga ada kesan bahwa perayaan Natal adalah puncak dari perayaan gereja. Dalam arti tertentu, hal ini memang perlu disampaikan agar perlahan-lahan umat Katolik khususnya di daerah kami ini kian mengerti keaslian ajaran gereja Katolik, kekayaan tradisi Katolik itu sendiri. Umat Katolik di sini perlahan-lahan diajak kembali untuk ke tradisi asli itu, yaitu perayaan Paskah sebagai perayaan utama gereja. Selain itu, sebagai saya sebutkan pada awal, kita perlu berterima kasih atas kebersamaan dengan saudara-saudara Protestan yang dengan merayakan Natal bersama mereka, kita dibantu untuk memeriahkan perayaan Natal dan terlebih lagi untuk mencintai kitab suci lewat tradisi berayat-ayat. Tanpa disadari, hal ini membuat umat Katolik menjadi lebih dekat dengan kitab suci. Dan harus diketahui bahwa pada masa sebelum Konsili Vatikan Kedua, yaitu tahun 1962, memang umat Katolik di satu sisi tampaknya dijauhkan dari kitab suci.
di mana saat itu umat Katolik tidak terbiasa memegang kitab suci, karena memang dulu kitab suci dilarang dimiliki secara sembarangan oleh umat, bukan karena kitab suci dianggap negatif, melainkan karena ada ketakutan, kekhawatiran bahwa umat salah menafsirkan ajaran kitab suci. Dulu pun, kitab suci sudah menjadi sumber ajaran iman Katolik. Hanya saja, kuasa mengajarkan dan menafsirkan sangat mutlak ada di tangan para hierarki. Hal ini bisa kita mengerti karena waktu itu, dengan adanya penyebaran kitab suci, khususnya oleh saudara-saudara Protestan, tak jarang ada yang salah menafsir ayat-ayat kitab suci itu. Ayat-ayat kitab suci sesungguhnya tidak boleh ditafsir sembarangan dan harus dengan kehati-hatian, karena kitab suci adalah buku iman yang berasal dari ribuan tahun sebelum keberadaan kita saat ini. Karena itu, mengerti makna kitab suci diperlukan studi yang matang untuk benar-benar mengerti makna sesungguhnya dari ayat-ayat kitab suci itu. Namun, sejak Konsili Vatikan Kedua, setelah bahaya salah tafsir semakin berkurang, maka kitab suci dalam arti tertentu dikembalikan kepada umat, di mana kitab suci sudah boleh bahkan didorong untuk dimiliki secara pribadi oleh umat. Kita diajak untuk mengenal dan mencintai kitab suci, dan hal ini didukung dalam kebersamaan kita dengan saudara-saudara Protestan, khususnya dengan merayakan Natal bersama mereka yang diisi dengan pembacaan ayat-ayat dari kitab suci atau yang disebut berliturgi atau merayat ayat. Tentu ini harus disyukuri sangat memperkaya iman kita. Tapi tetap harus diingat bahwa sebenarnya menurut Gereja Katolik, puncak perayaan iman kita adalah Paskah, dan bahkan merayat ayat, berliturgi, membacakan ayat-ayat kitab suci lebih tepat diadakan pada perayaan Paskah. Karena dalam perayaan Paskah, kita merayakan keselamatan yang diadakan Tuhan sejak dari penciptaan dalam kitab Kejadian hingga kebangkitan Yesus. Nah, semoga katekese ini memperkaya kita dan meneguhkan iman kita. Bersyukurlah bisa merayakan Natal bersama saudara-saudara Protestan. Yesus, Engkau andalanku. Pace Ebet.